Kenzo menatap penuh tanya pada seorang wanita cantik yang sedang berjalan ke arahnya dengan senyum mengembang, seperti pernah melihat tetapi tidak ingat di mana. Anak laki-laki itu mencoba menggali ingatan. Tatapan tidak ia alihkan dari wanita itu. Semakin dekat, semakin yakin bahwa ia pernah melihatnya. "Hai Ken," sapa wanita sembari mengusap puncak kepala anak laki-laki itu. "Tante siapa?" tanya Kenzo karena tidak berhasil mengingat siapa wanita itu. "Tante Intan, kamu masih ingat nggak? Dulu waktu masih kecil, Ken suka main juga sama tante," jawab Intan. Kenzo menggelengkan kepala sebagai jawaban. Ia memang tidak mengingat apapun tentang Intan. Sang gadis tersenyum meringis. "Ya udah, kalau Ken gak ingat, kita kenalan lagi aja," mengulurkan tangan pada anak laki-laki itu. "Mau kan kenalan sama tante?" Tidak langsung menerima, Kenzo menoleh pada sang ayah yang mengangguk sebagai isyarat untuknya. Kenzo, Arya Satya Adriano kan?" potong Intan. "Tante tahu." "Tentu aja tante, kan udah bilang sejak kecil kan suka main sama tante, jadi tante tahu dong," saut Intan dengan bangga. "Oh," hanya jawaban singkat yang Kenzo berikan. "Kamu ngapain di sini?" Itu adalah suara Bara yang bertanya pada Intan. Gadis itu kembali menegakkan tubuh, berdiri di hadapan Bara yang sedang menuntun putranya. "Aku tadi lagi di jalan dan gak sengaja lihat mobil kamu, jadi aku ikuti aja," jawab Intan dengan senyum mengembang. "Oh," hanya itu yang Bara ucapkan. Intan menoleh ke arah bangunan di belakang yang bertuliskan nama sebuah panti asuhan. "Ngomong-ngomong, kamu kesini mau ngapain?" "Cuma main," jawab Bara. "Ayo Ken, kita masuk." Ia menuntun tangan Kenzo dan membawanya berjalan mendekati pintu masuk. "Ayah, tante tadi bukan ibu aku kan?" tanya Kenzo karena ia memang tidak pernah diperlihatkan wajah ibu oleh ayahnya dengan alasan suatu saat pasti akan bertemu dan bisa melihat langsung, tidak perlu foto ataupun yang lain. Barah mengerutkan dahi mendengar pertanyaan sang anak. "Memangnya kenapa?" "Aku nggak tahu, tapi aku nggak mau tante tadi jadi ibuku," anak laki-laki itu menjawab sejujurnya. Bara terkekeh. "Bukan. Kapan aku bisa ketemu ibu?" Kenzo menoleh pada ayahnya sambil terus berjalan, saling bergandengan tangan. "Segera," jawab Bara seraya tersenyum pada putranya. "Benar kan?" Dengan antusias Kenzo berseru. Bahagia terlihat jelas di wajahnya. "Berdoa saja, semoga ayah bisa membujuk ibu untuk pulang." "Apa itu berarti ayah udah menemukan ibu?" Barah mengangguk meski tidak yakin ia bisa membujuk Anissa untuk pulang. Kenzo tiba-tiba saja memeluk pinggang ayahnya dengan erat. "Makasih ayah, aku senang karena sebentar lagi aku akan ketemu sama ibu." Barah tertegun dengan sikap sang anak yang begitu antusias ingin bertemu dengan ibunya. Di sisi lain, ia pun bingung apa yang harus dilakukan agar Anissa bisa ia bawa pulang. Apa aku nggak salah dengar? Bara udah ketemu istrinya. Gawat ini. Bisa-bisa semakin susah aku dapetin Bara. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku udah sabar nunggu Bara mau nerima kehadiran aku. Masa semuanya harus sia-sia hanya karena istrinya kembali? Aku nggak bisa biarin semua ini terjadi. Intan bicara dalam hati saat mendekati ayah dan anak itu. Mendengar percakapan mereka, "Ken," suara panggilan seseorang membuat Bara, Kenzo dan juga Intan menoleh. Anak perempuan keluar dari panti kemudian menghampiri mereka. "Kean, kamu kok ada di sini?" Kenzo menatap bingung pada Keandra yang
ada di sana dan beberapa detik yang lalu sempat memanggil namanya. Aku tiap pulang sekolah ke sini dijemput sama Om Wira, jawab Kendra. Memangnya kamu tinggal di sini? Kenzo kembali bertanya sembari menatap gadis kecil yang merupakan teman sekolahnya tersebut. Enggak kok, aku tinggal sama ibu aku, tapi sekarang ibu aku lagi kerja. Nanti baru jemput aku kalau pulang kerja, cerita Kendra. Ibu kamu itu males punya anak yang nakal dan cerewet kayak kamu, makanya dititipin di panti asuhan, sambar Barah dengan tatapan mengejek. Kendra yang mendengar hal itu langsung menoleh ke arah sumber suara. Hah, Om yang resek dan nyebelin, Om ngapain ada di sini? Oh, aku tahu, Om pasti ngikutin aku ya. Ia berkacak pinggang sembari menatap kesal pada Bara. Ken, kamu kenal ayah aku? Tanya Kenzo menatap penutannya pada Kendra dan juga ayahnya bergantian. Ayah kamu? Enggak, kamu kan belum pernah kenalin ayah kamu sama aku, sahut Kendra. Ini, jari Kenzo mengarah pada Bara. Ini, Kendra menengadah menatap tidak percaya pada Bara, kemudian kembali menoleh pada Kenzo. Om nyebelin ini ayah kamu? Tanyanya lagi untuk memastikan. Iya, angguk Kenzo. Kok bisa? Ya bisa lah anak cerewet, sambar Barah lagi. Kamu gak lihat nih, Ken ganteng, saya juga lebih ganteng lagi. Kendra menatap jijik pada pria dewasa itu. Is, kok bisa sih kalian jadi ayah dan anak? Anaknya baik tapi ayahnya nyebelin banget, cibirnya seraya mendelik sebal pada Bara. Dasar anak cerewet, gak sopan banget sama orang yang lebih tua. Apa ibu kamu gak ngajarin kamu sopan santun? Balas Bara dengan tatapan tak kalah kesal. Gak usah bawa-bawa ibu aku ya, pelotot Kendra tidak suka mendengar ibunya dicibir. Sudah, Kenzo menengahi dua orang yang sedang berdebat dan saling mengejek itu. Bara dan Kendra pun diam seketika meskipun masih saling melempar tatapan sebal. Kenzo menatap ayahnya dengan tajam. Ayah kenapa sih berantem sama anak kecil yang lebih pantas jadi anak ayah? Bukannya ayah sendiri yang sering bilang sama aku kalau aku harus bersikap baik sama perempuan. Kenapa sekarang malah ayah yang berantem sama perempuan? Itu pun masih anak kecil, omelnya panjang lebar. Barah menggaruk kepala sembari tersenyum meringis tetapi tidak mengatakan apapun. Ayah lebih baik pulang aja deh. Aku tunggu ayah di sini. Jemput aku kalau ayah pulang kerja nanti atau kalau oma dan opa udah pulang ke rumah. Putus Kenzo mengusir ayahnya dari tempat itu. Ken ngusir ayah? Tanya Barah seraya menatap anaknya tidak percaya. Iya. Di sini juga untuk apa? Malah berantem sama anak kecil, jawab Kenzo. Bara sudah hendak bersuara membalas perkataan anaknya, tetapi urung saat mendengar suara lain yang sudah lebih dulu bicara. Ken ikut tante aja gimana? Nggak usah nunggu ayah di sini. Ngapain coba nunggu di panti? Tante bisa jagain Ken selama ayah Ken kerja. Intan yang sejak tadi hanya diam mendengarkan sebagai penonton akhirnya bersuara, menawarkan diri seraya melirik pada Bara. Boleh kan Bar? Gimana Bar? Boleh kan Kenzo ikut aku? Daripada nunggu di tempat kayak gini, lebih baik nunggu di tempat aku aja. Lebih dekat juga dari kantor kamu. Gak usah khawatir, aku pasti jagain Kenzo sama seperti waktu dia masih kecil dulu, cerocos Intan. Tidak langsung mengambil keputusan, Barah menoleh pada putranya, bertanya melalui tatapan mata. Gak usah repot-repot tante, aku nunggu ayah di sini aja. Lagian aku juga udah lama gak main ke sini. Kenzo yang menjawab. Ia paham sang ayah bertanya tentang pendapatnya. Kamu udah dengar sendiri kan jawaban Kenzo, kata Barah sembari menoleh pada Intan.
Pak Bara, semua orang yang ada di sana menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria tampan dan masih muda keluar dari panti dan menghampiri mereka yang sedang berdiri di halaman. Anda di sini? Ah iya Wira, saya mau minta tolong titip anak saya di sini. Kebetulan orang tua saya lagi nggak ada di rumah, sahut Bara. Oh iya Pak, tenang aja, Ken pasti aman di sini, balas Wira. Bara mengangguk lalu menoleh pada putranya. Ken yakin mau tunggu di sini, nggak ikut ayah aja ke kantor. Sekali lagi bertanya, ingin memastikan tawaran tante yang ngajak Ken juga masih berlaku. Sambar Intan ikut menimpali. Yakin ya, aku tunggu di sini aja, Bara mengangguk. Baiklah kalau gitu. Kemudian menatap Wira yang berdiri di belakang Kenzo. Tolong titip anak saya selama dia di sini. Baik Pak, angguk Wira dengan sopan dan patuh. Ken, ayah kembali ke kantor sekarang. Nanti ayah usahain jemput Ken secepatnya ya. Bara pamit pada sang anak. Iya ayah, Kenzo mengangguk tanda mengerti. Pria itu kemudian menoleh pada Keandra yang masih berdiri di samping putranya, membalas tatapan tajam gadis kecil tersebut. Untuk beberapa saat kemudian berlalu tanpa ada kata yang terucap lagi. Barah tunggu. Intan segera menyusul pria yang ia sukai itu. Namun Bara tetap masuk ke dalam mobil tanpa peduli pada gadis yang mengejarnya. Kenzo melambaikan tangan saat ayahnya membunyikan klakson sebelum akhirnya berlalu. Kamu kenapa kayaknya gak suka sama ayah aku? Tanya Kenzo, kemudian memandang Keandra dengan tatapan penuh tanya. Ayah kamu nyebelin tau gak? Kamu lihat sendiri tadi, aku dikatain terus. Kenzo terkekeh. Tapi ayah gak biasanya loh kayak gitu. Gak taulah, ayah kamu selalu cari gara-gara kalau ketemu sama aku, balas Keandra. Ayo pada masuk, ngobrolnya di dalam aja, biar Ken juga bisa kenalan sama teman-teman yang lain. Wirah menengahi sembari berjalan lebih dulu. Apa teman-teman kecil aku masih ada di sini Om? Tanya Kenzo mengikuti langkah Wira bersama Keandra. Masih, mereka pasti senang ketemu Ken lagi. Bu Rosi, saya pulang dulu, pamit Anissa saat jam kerjanya sudah habis. Iya Nis, hati-hati ya, sahut Rosi. Siap Bu, makasih, tanggap Anissa seraya tersenyum. Kemudian berlalu dengan segera agar bisa secepatnya menjemput sang anak. Langkahnya tergesa keluar dari rumah makan tempat ia bekerja. Berjalan menuju mobil yang terparkir tidak jauh dari pintu masuk. Anissa, sang empunya Namah menoleh, tetapi memilih abai saat tahu siapa orang yang memanggilnya. Mau ngapain lagi sih orang itu? Gumamnya sembari terus berjalan. Anissa tunggu. Ibu Keandra itu terus melangkah tanpa peduli pada orang yang memanggil namanya, tetapi terpaksa harus berhenti berjalan saat orang itu menghadang langkahnya. Tolong Anissa, aku cuma mau bicara sama kamu. Sang wanita menatap nyalang pria yang berdiri di hadapannya. Tolong menyingkir dari jalan saya Pak Bara yang terhormat, usirnya dengan penuh penekanan. Barah menggelengkan kepala, sorot matanya tidak setajam Anissa. Aku gak akan pergi sebelum kamu mau bicara sama aku. Apalagi memangnya yang ingin Anda bicarakan? Rasanya urusan kita sudah selesai sejak beberapa tahun yang lalu, tanya Anissa. Tidak pernah ada yang selesai Anissa. Kamu pergi begitu saja dan menghilang tanpa kabar. Anissa terkekeh. Tatapan mengejek ia tujukan untuk pria yang telah menghancurkan mimpinya tentang sebuah pernikahan yang bahagia. Anda ini memang lucu Pak Bara. Bukankah Anda sendiri yang meminta saya untuk pergi setelah melahirkan anak Anda? Tertulis jelas dalam surat kontrak konyol itu. Sekarang Anda bicara seolah saya yang salah. Lawakan Anda sungguh lucu. Anissa tertawa hambar. Anak kita, Barah meralat ucapan Anissa.
Terserah Anda mau bicara apa. Sekarang tolong minggir. Anissa hendak melangkah ke sisi kiri, tetapi dengan cepat gerakan kakinya dihadang. Tak bisa akal. Anissa bergeser ke sisi lain, tetapi tetap saja Bara menghadang langkahnya kemanapun ia hendak melangkah. Anissa membuang nafas kasar, lalu memandang Bara dengan kesal. Apa sebenarnya yang Anda inginkan lagi? Semua yang Anda mau sudah Anda dapatkan. Tolong jangan ganggu hidup saya lagi. Bukannya Anda sendiri yang bilang kalau setelah saya melahirkan anak Anda, saya bisa hidup tenang. Jadi biarkan saya hidup tenang sesuai janji Anda. Nada bicara wanita itu sungguh dingin dan tidak bersahabat. Tetapi Bara tidak peduli, tetap saja memberikan kesempatan pada Anissa untuk pergi. Aku cuma mau kamu pulang. Kening Anissa mengernyit. Pulang? Iya, pulang ke rumah kita, sahut Bara sembari tersenyum. Jangan mimpi. Dengan kesal Anissa menginjak kaki Bara menggunakan hak sepatunya. Tidak ada rumah kita, itu rumah Anda. Aduh, au! Bara menjerit karena wanita itu menyerangnya dengan tiba-tiba. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa istrinya akan bersikap sekasar itu. Tanpa peduli pada jeritan pria itu, Anissa berlalu dengan cepat sebelum Bara kembali mengganggunya masuk ke dalam mobil dan mengunci pintu. Bara pun gegas menyusul, berdiri di samping mobil yang di dalamnya ada Anissa. Tunggu Anissa, aku belum selesai bicara. Mengetuk kaca kendaraan tersebut. Tidak peduli dengan ocehan sang pria, Anissa menyalakan mesin kendaraan. Anissa, tolong setidaknya pikirkan juga perasaan Ken. Dia sudah lama ingin ketemu kamu. Pria itu mengetuk pintu sekali lagi. Anissa tertegun. Tentu saja ia ingin berjumpa dengan putranya, sekalipun selama ini tidak pernah bertemu langsung dengan anak yang ia lahirkan. Enggak, Anissa, jangan mudah terperdaya lagi sama dia meskipun dia memakai Kenzo sebagai alasan. Gumam Anissa bicara pada dirinya sendiri. Pada akhirnya ia melajukan kendaraan menjauh dari tempat tersebut, meninggalkan Bara yang masih terbengong. Beberapa detik kemudian pria itu segera lari menuju mobil yang terparkir dengan gegas menyusul Anissa yang sudah lebih dahulu pergi. Pokoknya aku harus berhasil membawa Anissa pulang. Kenzo pasti senang banget bisa ketemu ibunya. Tapi apa Anissa mau mengakui Kenzo? Itu urusan nanti. Sekarang aku harus fokus ngikutin mobil Anissa. Jangan sampai aku kehilangan jejak.